ini kita akan belajar mengenai biostatistik. Biostatistik ini merupakan turunan dari statistika. Sebelumnya kita akan belajar ini mengenai pengertian atau pengantar mengenai biostatistik. Biasanya biostatistik dalam rumpun ilmu kesehatan biasanya di ujung-ujung atau akhir-akhir kuliah Anda, ada di semester-semester akhir, kalau tidak semester 6, semester 7. Karena pada dasarnya biostatistik ini akan dipakai, diaplikasikan pada skripsi Anda. Anda mengumpulkan informasi, data-data, dan sebagainya di skripsi, dan untuk hasil akhirnya, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, Anda harus masukkan ke dalam biostatistik untuk yang akan meneliti dengan jenis penelitian kuantitatif. Statistik adalah hal yang paling penting dalam penelitian kuantitatif. Makanya di background ini saya pakai gambar toga biar menjadi penyemangat untuk bisa menyelesaikan skripsi atau menyambut skripsi untuk semester akhir. Jangan lupa juga follow Instagram saya di bawah ini, Rima Mahid. Oke, lanjut. Seperti yang saya katakan tadi, biostatistik merupakan turunan dari statistik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu sejarahnya. Jadi sejarahnya statistik. Statistik awalnya ini dari ilmuwan ya yang asal Jerman kalau tidak salah, yang namanya Gottfried Eisenhower pada tahun 1749, di mana awalnya ini ilmu mengenai state atau sebuah negara atau administrasi sebuah negara. Terus berkembang dari Sir John Sinclair, ini asal Inggris, dengan namanya statistik. Dia merubah nama state menjadi statistik. Jadi statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Tapi pada awal abad ke-20 atau abad ke-19 ada tokoh-tokoh seperti Ronald Fisher yang mengembangkan statistik inferensial. Terus ada Carl Pearson, metode regresi linier, dan William Selghost yang meneliti problem sampel berukuran kecil. Terus berkembang. Dan kemudian statistik diaplikasikan ke berbagai cabang-cabang ilmu dengan nama-nama yang mungkin sedikit ada tambahan, seperti biostatistik. Lanjut dulu di statistika. Ini merupakan ilmu pengetahuan tentang, dalam slide ini, yang pertama pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa atau interpretasi data numerik. Mungkin kalau secara harfiah, pengertian kata-kata pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa atau interpretasi data kita sudah tahu pengertiannya. Terus ini numerik. Numerik apa sih? Numerik itu angka. Jadi segala sesuatu yang berupa angka atau sistem angka. Jadi statistik ini dipakai untuk segala sesuatu yang berbentuk angka atau sistem angka. Kalau penelitian kualitatif yang berupa narasi kan tidak pakai statistik karena tidak berbentuk angka, baik datanya atau hasil interpretasinya. Tapi kalau penelitian kuantitatif, pastilah kita menggunakan statistik dalam pengolahan data. Oke, pengumpulan itu seperti metode pengumpulan. Jadi kita mengambil informasi misalnya umur,
dalam jenis kelamin. Kalau misalnya ada yang penelitian mengenai hipertensi, berarti kita mengumpulkan sistol diastol dari pasien atau sampel. Nah, setelah kita kumpulkan itu, kita olah laki-laki dan perempuan, ini umur dari rentan ini sampai rentan ini klasifikasikan sendiri. Terus yang sistol dan diastol ini kita klasifikasikan di sini. Sistol dan diastol ini kita klasifikasikan di sini. Ya, kita olah itu semua data. Atau lebih mungkin terkenalnya dengan tabulasi. Kita merekap semua informasi kita menjadi data dalam bentuk angka. Terus kita sajikan ini penyajian dari data-data itu. Kita sajikan, ada penyajian seperti dalam bentuk diagram, ada dalam bentuk tabel, ada dalam bentuk grafik. Dari data yang terang dapat, terus olah, ternyata ada peningkatan pengetahuan dari tahun 2017, 18, 19 mengenai demam berdarah di Kota Manado. Kita buat grafik. 2017 pengetahuannya seperti ini, 2018 seperti ini, 2019 meningkat. Dan terus meningkat bentuk datanya. Ya, itu dalam bentuk grafik. Kita sajikan dalam bentuk grafik. Atau misalnya dalam diagram. Laki-laki 40%, perempuan 60%. Atau juga dalam bentuk tabel. Ada angka-angkanya situ. Jadi penyajiannya seperti itu. Kita olah dulu, kita lihat dulu DP data-data. Ada berapa jumlah laki-laki, ada berapa jumlah perempuan, ada berapa yang hipertensi, ada berapa yang tidak hipertensi, dan sebagainya. Seperti itu. Terus kita sajikan. Nah, kita interpretasi. Oh, ternyata seperti contoh tadi, ada peningkatan pengetahuan mengenai malaria dari tahun 2017, 2018 ke 2019. Setiap tahun ada peningkatan. Atau ternyata ada penurunan. Dari 2017, 18 ada penurunan, terus dia naik lagi 2019. Dia naik jauh dari 2018. Nah, kita interpretasikan di situ. Kita jelaskan. Mungkin kita akan dapat kesimpulannya. Next, sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat diperhitungkan secara numerik. Dia semuanya berbentuk numerik. Terus kita masuk ke biostatistika. Adalah cabang ilmu statistik yang berkaitan dengan aplikasi metode statistik pada persoalan di bidang biologi dan kedokteran atau kesehatan lah pada umumnya kan. Semuanya bisa pakai bahasa ini. Kalau misalnya dalam kesehatan kita pakai bahasa biostatistika. Adalah cabang ilmu statistik yang berkaitan dengan aplikasi metode statistik. Metode statistik itu tuh yang mana? Apa sih metode statistik yang kita lewati tadi? Yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa atau interpretasi data. Nah, itu metode statistik di bidang biologi dan kedokteran atau kesehatan. Terus ada lagi istilah statistika kesehatan. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Statistika kesehatan ialah data yang dibutuhkan lebih banyak, menjurus pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program kesehatan yang termasuk di dalamnya morbiditas atau frekuensi dan penyebab kesakitan. Statistik rumah sakit, misalnya jumlah pasien, lama perawatan, dan lain-lain sejenisnya yang ada di rumah sakit. Atau statistik pelayanan, misalnya pelayanan di puskesmas seperti imunisasi, kesehatan gigi, KB, dan lain-lain. Jadi ini statistika kesehatan adalah semua informasi yang berbentuk kesehatan. Di sini ada contohnya untuk morbiditas atau angka kesakitan kan, frekuensi dan penyebab kesakitan. Kita lihat apa yang menyebabkan, terus frekuensinya seperti apa, apakah ada peningkatan, apakah sering, apakah
Dia seperti itu, semuanya berbentuk atau bentuknya kesehatan, datanya mengenai kesehatan. Mungkin ada yang penelitian di rumah sakit, kalau perawat respon time, itu juga bisa masuk dalam statistika kesehatan. Respon time-nya seperti apa, berapa menit, bla bla bla, jenis pasien, lama perawatan, itu contoh-contoh lain. Statistik pelayanan imunisasi, atau mungkin ada yang punya judul mengenai imunisasi, KB, misalnya contoh hubungan KB dengan peningkatan berat badan, misalnya KB jarum suntik, atau mengenai atau Depo-Provera dengan obesitas. Itu bisa dilihat di statistik pelayanan. Biasanya statistik pelayanan itu di pusaran pelayanan kesehatan puskesmas. Jenis statistika. Nah, ini tadi yang saya singgung di sejarahnya, yang statistik inferensial itu Fisher yang mengembangkan ini di awal abad 20 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi statistika itu ada deskriptif. Deskriptif ini sudah lama sekali. Awalnya statistika itu deskriptif pada itu zaman 1700, saya lupa 1700 berapa, yang mempelajari hanya administrasi negara, data-data negara, data kependudukan. Itu awalnya seperti itu, hanya deskriptif. Tapi abad 19 dan awal 20 berkembang statistik inferensial. Statistika deskriptif apa sih itu? Statistika deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi hanya gambaran. Jadi kalau misalnya Anda punya karya tulis ilmiah, tugas akhir, ya misalnya gambaran morbiditas atau gambaran angka kesakitan malaria di wilayah puskesmas Bahu. Jadi Anda hanya menggambarkan, oh ternyata angka kesakitan tahun 2020 mengenai malaria seperti ini. Laki-laki berapa, perempuan yang mengalami morbiditas malaria berapa, terus bagaimana pengetahuan mereka, mungkin Anda melihat pengetahuan. Jadi hanya memaparkan, hanya mendeskripsikan. Apa itu statistik inferensial? Metode yang digunakan untuk membuat keputusan tentang karakteristik populasi berdasarkan suatu sampel. Untuk membuat keputusan tentang karakteristik populasi, biasanya ini ada pengolahan lebih lanjut. Misalnya hubungan pengetahuan dengan kejadian malaria, pengetahuan pencegahan malaria dengan kejadian malaria. Jadi orang bisa mengambil keputusan bahwa ternyata ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian malaria. Kita lanjut. Statistik deskriptif juga, statistik deskriptif berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian, hanya seperti itu, seluruh data tanpa pengambilan kesimpulan. Jadi hanya memaparkan, tidak ada kesimpulan dalam statistik deskriptif. Anda cuma hanya melihat berapa banyak, apalagi berdasarkan data dari puskesmas juga berapa banyak, kurang lebih seperti hanya memaparkan berapa jumlah laki-laki yang mengalami malaria, berapa jumlah perempuan yang mengalami malaria, pengetahuannya seperti ini, seperti itu. Hanya pemaparan saja data yang Anda dapat, baik data sekunder maupun data primer. Data sekunder itu data yang Anda ambil dari puskesmas. Kalau data data yang Anda ambil di rumah sakit, yang sebenarnya itu sudah ada di rumah sakit dan puskesmas, Anda hanya mengambilnya untuk dipaparkan. Tapi kalau data primer itu adalah pengumpulan yang Anda lakukan sendiri. Misalnya pasien laki-laki dan perempuan jenis kelamin. Jadi Anda yang
turun tanya, atau pendidikan, Anda yang tanya ke sampelnya. Tapi kalau misalnya data sekunder, Anda hanya mengambil data yang ada di puskesmas. Oh, jumlah laki-laki dan perempuan, jumlah lansia seperti ini di puskesmas, Anda ambil di situ. Itu data sekunder. Tapi kalau data primer, Anda yang turun mencari semua lansia dan mengetahui berapa jumlahnya. Terus statistik inferensial, setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data, dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Bedanya itu ada kesimpulan. Statistik inferensial akan menghasilkan generalisasi jika sampel representatif. Jadi mungkin kita mencari hubungan antara pengetahuan demam berdarah dengan kejadian demam berdarah di sebuah puskesmas. Anda mungkin tidak mengambil semua pasien, jadi Anda mengambil sampel saja. Sesuai dengan perhitungan jumlah sampel yang representatif, artinya dapat mewakili populasi. Hati-hati dalam pengambilan sampel dan teknik pengambilan sampel, nantinya bisa bias internal, salah untuk terambil kesimpulan nanti ternyata tidak cocok untuk populasi ini karena orang salah mengambil metode sampling dan mungkin salah dalam perhitungan atau menggunakan rumus. Terambil kesimpulan tidak bisa dipakai, kesimpulannya tidak akan bisa dipakai kalau misalnya orang salah dalam pengambilan sampel. Jadi untuk statistik inferensial, orang bisa mengambil kesimpulan misalnya hubungan antara pengetahuan dengan demam berdarah. Kesimpulannya ternyata ada hubungan, dianggap orang yang pengetahuannya kurang, kemungkinan besar dia akan mengalami demam berdarah. Mungkin dia kurang mengetahui 3M+. Oh, pantasan dia mengalami demam berdarah. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kan dibahas secara jelas di statistik inferensial. Kalau deskriptif tidak. Terus hanya bisa melihat dompet pengetahuan ini. Terus demam berdarah jumlahnya ini. Hanya memaparkan saja. Terus metodologi statistika berdasarkan asumsi bentuk distribusi itu terbagi dari statistik parametrik dan statistik non parametrik. Ini ada gambarnya di bawah, ini bentuk data. Ini bentuk data, nanti kita akan belajar sebentar mengenai data yang terdistribusi normal dan data tidak terdistribusi normal. Statistik parametrik ini ada bentuk-bentuk ujinya, ada banyak. Begitu pun juga non parametrik. Kita akan belajar lebih lanjut ini di pertemuan selanjutnya. Terus beberapa istilah penting dalam statistik. Banyak kali digunakan, yaitu populasi, sampel. Ini saya sudah tadi katakan sampling, parameter. Mungkin ada pengantar saya tadi, populasi, sampel, sampling, itu Anda sudah dengar. Populasi ialah himpunan atau kumpulan dari semua objek yang Anda teliti. Misalnya Anda mau mengambil judul hubungan aktivitas fisik dengan obesitas pada mahasiswa keperawatan. Jadi populasinya itu adalah mahasiswa keperawatan. Seluruh populasinya adalah mahasiswa keperawatan. Himpunan atau kumpulan dari semua objek yang akan Anda teliti. Jadi kalau judulnya hubungan aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada mahasiswa keperawatan, populasinya mahasiswa keperawatan, seluruh mahasiswa keperawatan. Kalau sampel adalah himpunan bagian dari populasi, sebagian dari populasi. Sampel harus memberikan gambaran sebaik mungkin tentang populasi, sehingga dengan mengambil sejumlah anggota populasi, maka kita dapat berbicara mengenai anggota populasi secara keseluruhan. Maksudnya, seperti tadi yang saya katakan, harus representatif, harus memenuhi syarat kaidah sampel yang benar. Jika tidak memenuhi syarat kaidah sampel yang benar,
kita tidak bisa menarik kesimpulan. Kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa semua populasi seperti itu. Jika kita mengambil sampel yang tidak sesuai, kita tidak bisa mengeneralisir bahwa ternyata aktivitas fisik berhubungan dengan kejadian obesitas pada mahasiswa keperawatan. Karena sampel kita salah, kita tidak bisa mengatakan itu. Tapi kalau kita sudah memenuhi kaidah sampel-sampel yang benar, kita bisa mengeneralisir. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penelitian kita ini mewakili semua populasi, bahwa benar ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas pada mahasiswa keperawatan. Meskipun yang kita ambil data bukan seluruh mahasiswa keperawatan, karena kita hanya ambil sampelnya, tidak secara populasi yang semua, yang mungkin banyak. Kita menggunakan sampel kalau ini sudah belajar di metodologi penelitian harusnya. Untuk sampel bukan di ranah statistik. Jadi kita gunakan sampel itu supaya salah satunya mempertimbangkan waktu, kita mempertimbangkan biaya. Karena itu kita tidak ambil populasi. Sebaiknya memang populasi yang lebih baik. Tapi karena mempertimbangkan hal itu, jadi kita tidak ambil populasi. Kita ambil sampel saja atau sebagian dari populasi. Misalnya populasinya jumlah mahasiswa keperawatan ada 1000. Berdasarkan rumus sampel kita ambil 400. Jadi seperti itu, kita tidak ambil semua. Tapi bagaimana 400 ini bisa mewakili 1000? Itu udah kaidah-kaidah sampelnya. Terus sampling. Sampling adalah cara pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Pengumpulan data, ini teknik sampling kok ini. Ini kan ada probability dan non probability. Saya rasa itu sudah dibaca di metodologi penelitian. Terus parameter adalah suatu besaran yang menyatakan kondisi dari populasi. Misalnya rata-rata, varian, simpangan, ada median, ada modus juga. Nanti kita akan belajar lebih lanjut untuk mengenai hal-hal itu. Kurang lebih begini dulu mengenai pengantar kita mengenai statistik. Saya rasa cukup itu. Nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya untuk belajar lebih lanjut statistik. Terima kasih.